Semua orang masih sibuk dengan urusan masing-masing, tetapi beberapa orang masih memperhatikan buah yang menyala di atas langit. Tidak ada satupun dari mereka yang membuat gerakan, bahkan Xiao Yuan sedang sibuk mempelajari buku segudang obat. Seminggu sudah berlalu dan aroma wangi mulai menyebar ke segala arah. Semua orang menatap ke arah langit dan buah yang melayang itu mulai berdetak. Angin mulai berhembus dengan kencang dan hal ini membuat mereka penasaran. Xiao Yuan membuka matanya dan berdiri, langit mulai berubah menjadi gelap dan hal ini cukup mengejutkan untuknya. Setelah membaca buku segudang obat, dirinya sama sekali tidak menemukan buah ini di daftar bahan obat langka. Xiao Yuan menemukan buku itu di tempat ini, seharusnya ada catatan yang menulisnya. Akan tetapi dia sama sekali tidak dapat menemukan apapun. Asteris boom. Asteris. Buah itu meledak di atas langit dan ratusan api kecil mulai turun seperti hujan. Api kecil itu perlahan berhenti di depan mereka semua dan kebingungan mulai melanda semua orang. Asteris swoosh. Asteris. Aura di sekitar tempat itu menjadi lebih padat dan sebuah jiwa muncul di atas langit. Wajahnya tampak buram dan jiwa itu memandang semua orang dengan dingin. Cih, menyedihkan. Jiwa itu melihat ke arah semua orang dan terlihat sangat sedih. Kebanyakan kekuatan orang yang masuk ke sini tidak sesuai dengan ekspektasinya dan hal ini membuatnya sangat tidak puas. Xiao Yuan melihat hal ini dan mengerutkan keningnya. Kesadaran ilahi miliknya mulai menyebar dan bermaksud untuk memeriksa jiwa yang tiba-tiba muncul. Hei, ini menarik. Kekuatan jiwa yang kuat meledak dan mendorong kesadaran ilahi Xiao Yuan. Xiao Yuan merasakan sakit di kepalanya dan memuntahkan seteguk darah. Lei Yunting yang melihat hal ini mencoba untuk membantunya untuk bangun, tetapi Xiao Yuan menolaknya. Matanya melihat ke arah jiwa itu dan ketegasan terpancar sangat jelas. Pihak lain sedang memberikannya sedikit pelajaran karena diam-diam menyelidikinya. Namun Xiao Yuan sama sekali tidak takut dengan jiwa itu, walaupun kekuatannya tidak dapat dia ukur, tapi Xiao Yuan sama sekali tidak peduli. Bocah. Menjadi sedikit percaya diri itu tidak masalah, tapi aku sarankan untuk tetap berhati-hati. Melawan orang yang sama sekali tidak bisa kau lawan bukanlah sebuah keberanian namun kebodohan. Jiwa itu mengirim pesan lewat kesadaran ilahi kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan mendengar nasihatnya dan memberi hormat. Lei Yunting yang melihat hal ini menjadi bingung dan berkata, "Kenapa kau memberi hormat?" "Tidak ada. Hanya ingin saja." Xiao Yuan dengan dingin berkata, "Senior itu sangat kuat dan layak mendapatkan rasa hormat, apakah ada yang salah dengan hal itu?" Lei Yunting terlihat bingung dan tidak dapat memahami perkataan Xiao Yuan. Jiwa itu terlihat cukup puas dan sepertinya dia menemukan orang yang kompeten. Aura yang agung menyebar ke segala arah seperti badai besar, tetapi api di depan mereka sama sekali tidak padam ataupun menyusut. Merasakan aura yang sangat kuat, semua orang merubah wajah mereka dan terlihat sangat pucat ketakutan. Kalian memiliki masing-masing api di depan kalian, selama setengah hari kalian harus menjaganya untuk tetap stabil. Mereka yang dapat melewati ujian ini akan lolos ke ujian selanjutnya. Jiwa itu mengatakan semuanya dan menghilang. Semua orang terlihat bingung dan ujian macam apa yang mereka lalui kali ini. Xiao Yuan mengambil api di depannya dan menempatkannya di atas tangannya. Api itu perlahan membesar dan menjadi semakin kuat. Melihat hal ini, Xiao Yuan segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengontrol kekuatan api di tangannya. Perlahan nyala api di tangannya mulai stabil dan hal ini cukup mudah baginya. Bahkan ujian ini sangat bermanfaat dalam melatih kontrol dalam kekuatan dirinya. Kailin segera mengambilnya dan melakukannya dengan baik. Hal ini hampir mirip dengan cara pemurnian pil roh dan sangat mudah baginya untuk lolos.
Semua orang menggunakan sumber ki milik mereka untuk menahan api di tangan mereka. Hal ini cukup melelahkan bagi mereka mengingat semakin bertambahnya waktu maka tekanan api yang dikeluarkan akan semakin kuat. Jadi mereka harus mengerahkan tenaga jauh lebih banyak. Tetapi bagi mereka yang sudah mengetahui caranya, hal ini akan menjadi jauh lebih mudah. Xiao Yuan memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat dan menggunakan laut kesadarannya untuk membantunya menekan api ini sangatlah mudah untuknya. Sedangkan Kailin adalah seorang alkemis dan sudah biasa melakukan hal ini. Bedanya adalah kali ini dia hanya perlu mengontrol api tanpa ada sesuatu yang dimurnikan. Hal ini hampir mirip dengan alkimia dan walaupun melelahkan tapi hal ini merupakan sesuatu yang biasa baginya. Tempat itu berubah menjadi sangat sunyi dan semua orang sedang berkonsentrasi penuh dalam mengontrol api di tangan mereka. Asteris swoosh. Asteris. Tiba-tiba beberapa orang mulai tidak kuat dan api di tangan mereka mulai membesar. Teriakan menyedihkan terdengar keras dan api itu membakar tubuh mereka menjadi debu. Semua orang menyipitkan matanya dan wajah mereka terlihat ngeri. Ujian ini tidak sesederhana kelihatannya, tapi jika mereka melakukan sedikit kesalahan dan gagal, maka kegagalan ini akan berujung pada kematian. Dengan kata lain berhasil maka tetap hidup dan gagal akan mati. Ujian ini sangat mengerikan. Bahkan orang yang gagal sekalipun akan mati. Sebenarnya apa yang ingin senior itu lakukan? Xiao Yuan bergumam dengan pelan dan api di tangannya sangat stabil. Lei Yunting di samping Xiao Yuan terlihat sangat kesulitan, keringat mengalir deras dan membasahi pakaiannya. Xiao Yuan melihat hal ini dan berniat untuk membantunya, lagi pula hubungan mereka cukup dekat dan tidak ada salahnya untuk membantu. Cantik. Jika kau hanya menggunakan sumber ki milikmu takutnya kau akan kelelahan, gunakan juga kekuatan jiwamu untuk bersamaan dengan sumber ki. Beban yang kau rasakan mungkin akan sedikit ringan. Xiao Yuan berbisik kepada Lei Yunting. Lei Yunting mengangkat alisnya dan mulai mencoba saran dari Xiao Yuan, ki miliknya mulai membungkus api di tangannya dan kekuatan jiwa menekan api itu. Nyala api di tangan Lei Yunting perlahan mengecil dan menjadi lebih stabil, garis keturunannya adalah es dan dia sama sekali tidak memiliki kecocokan dengan atribut api. Tapi saran yang diberikan Xiao Yuan dan dia tidak bisa menahan senyum bahagia. Jika bukan karena bantuannya, Lei Yunting takut akan kehabisan ki miliknya dan terbakar oleh api. Terima kasih. Saran yang kau berikan sangat membantu. Lei Yunting tersenyum dan terlihat lebih rileks. Xiao Yuan tertegun sebentar dan melihat keindahan yang memabukkan, sering-seringlah tersenyum. Itu jauh lebih baik daripada bersikap dingin. Aku tidak terbiasa tersenyum kepada orang asing. Lei Yunting berkata dengan santai. Xiao Yuan menggelengkan kepala dan tersenyum. Segera dia mencoba untuk berlatih dan mengontrol api di tangannya. Kekuatan jiwa miliknya menuntun api ke arah jari telunjuknya. Dia menahan hal ini untuk waktu yang lama dan semua orang memperhatikan Xiao Yuan. Seseorang berjalan ke arah Xiao Yuan dan duduk di sampingnya. Xiao Yuan melihat ke samping dan terkejut melihat Kailin duduk dengan ekspresi kesal di sampingnya. Lei Yunting melihat hal ini dan mengabaikan mereka berdua, tetapi dia cukup tertarik untuk menguping pembicaraan mereka. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Apakah kau sehat? Sehat pantatmu. Kenapa kau pergi waktu itu? Apakah kau tidak mengerti rasanya mengkhawatirkan keadaanmu selama setengah tahun? Terlebih kenapa kau tidak langsung menemuiku?" Kailin berkata dengan kesal. "Yah." Xiao Yuan melihat ke arah Lei Yunting dan berkata, "Bagaimana mungkin aku mencarimu? Aku tidak ingin membuat penggemarmu memusuhi diriku. Bagaimanapun juga aku harus menemui pujaan hatiku terlebih dahulu."
Lei Yunting terbatuk dan merasa tidak senang karena namanya ikut terseret. Api di tangannya sedikit goyah dan segera dia menstabilkannya. Kau bahkan menghajar orang itu di depan ratusan murid, masih berpikir takut dengan orang yang membencimu. Teriak Kailin dengan marah. Orang lain yang mendengarkan hal ini menjadi sangat geram. Mereka sedang berusaha mati-matian untuk menahan api di tangan mereka, tetapi mereka berdua dengan santainya bertengkar. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Baiklah Nona. Pria ini sudah bersalah." Xiao Yuan mengusap wajah Kailin dengan lembut dan meminta maaf, dia tidak ingin terus bertengkar dengan masalah yang tidak penting. Kailin merasakan kelembutan tangan Xiao Yuan dan merasa nyaman, dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya dan kepalanya menyandar di lengan Xiao Yuan. Dirinya sama sekali tidak menganggap keberadaan Lei Yunting dan akan bersaing dengannya. Kailin berpikir kalau dirinya tidak kalah cantik dari Lei Yunting dan tidak akan melepaskan Xiao Yuan dengan mudah. Lei Yunting merasakan provokasi dari Kailin dan entah mengapa hal ini membuatnya kesal, aura dingin di dalam tubuhnya bocor dan sedikit menusuk kulit Xiao Yuan. Semua pria yang melihat hal ini menjadi sangat marah, beberapa orang terbakar dan konsentrasi mereka runtuh karena hal ini. Xiao Yuan merasa kalau dirinya terlihat seperti orang bodoh dan hal ini cukup mengganggu konsentrasinya. Ditemani dua keindahan ini hanya akan membawa masalah untuknya, tapi jika dia melarikan diri mungkin Kailin akan terus mengejarnya dan dirinya terpaksa harus menahan tatapan kebencian yang diarahkan kepada dirinya. Satu persatu dari para murid terbakar dan tidak mampu menyelesaikan ujiannya. Terlebih Sekte Langit yang memiliki banyak murid yang lemah, hampir setengah murid yang masuk ke dalam dunia ini sudah mati dan hal ini merupakan kerugian yang besar. Keempat sekte lainnya juga mengalami hal yang sama, namun jika dibandingkan Sekte Langit adalah yang paling banyak kehilangan orang. Setengah hari sudah berlalu dan api di tangan semua orang perlahan redup, semua orang akhirnya dapat bernafas dengan lega dan terlihat sangat kelelahan. Xiao Yuan terlihat sangat santai dan tidak lelah sama sekali. Ujian ini cukup bermanfaat baginya dalam melatih kekuatan kontrol atribut dan kekuatan jiwa. Mungkin setelah kembali Xiao Yuan akan mencoba untuk membuat beberapa pil roh sebagai bahan percobaan. Buku segudang obat memiliki banyak resep dan arai alkimia yang sangat bagus, jadi Xiao Yuan tidak bisa mengabaikan pengetahuan ini dan akan belajar dengan sungguh-sungguh.